telah datang kepada kalian Al-Quran yang memberi mau'idhah, memberi nasihat, wa syifa'ul lima fis sudur, dan menjadi obat bagi hati, wa hudan, dan menjadi petunjuk, wa rahmah, dan menjadi kasih sayang, rahmat bagi siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk orang beriman. Satu, mau'idhatun, sebagai nasihat. Nasihat itu seperti ini. Tatanan mau'idhah itu, kalau Al-Quran menyebut mau'idhah, itu adalah tatanan zahir. Apa? Tatanan zahir. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita akan dapat mau'idhah. Kalau kita mempelajari Al-Quran seperti ini, kita akan dapat mau'idhah, nasihat. Wis penting modelnya apik dhisik, bodine apik dhisik. Aja mikir jero atimu. Saya itu mau ngaji datang ke pondok itu malu toh Pak Yai, wong saya itu belum jadi orang baik. Nggak perlu jadi baik dulu, yang penting kelihatan baik dulu. Kelihatan itu penting. Kalau nggak percaya, sampean yang kelakuannya sampai hari ini misalkan buruk, wis ndang neng lokalisasi terserah lah. Tapi coba kelihatan baik dulu, nggak apa-apa. Neng lokalisasi ya ketonan, sorbanan terus anu. Hah? Iya piye? Kelihatan baik itu penting nggak? Penting. Makanya kemarin itu siapa Mas Taufik itu pas wayah syukuran rumah, aku didudui komenan. Pak Yai ada yang komentar dan ada yang tanya mau menjawab. Apa Mas Taufik? Ada anak muda itu kalau sholat itu burungnya berdiri. Lah wa Allahu Akbar manoke ngadeg. Jere sing komentar ngisore piye, Fik? Lah yo kok ngeres. Bukannya seperti itu. Orang kalau membaca Al-Quran itu Allah memberi ketenangan, tak berani. Kalau ada orang baca Quran, Allah akan memberi ketenangan. Kenapa? Karena orang yang diberi nasihat itu akan punya tenang. Lah, tenang itu variasi. Ada orang yang tenang terus kebacut ngantuk, mulane wong nek maca Quran roh-roh apa? Ngantuk. Saya sudah ngecek beberapa orang. Pak, pernah tak suruh nyemak hafalan saya. Kuat 2 juz mesti golek itu kondi. Mas Taufik mau tak kok nyemak. Wis toh bertahan 2 juz ngantuk, Pak. Karena apa? Yaitu Al-Qur'an itu punya daya sehingga mendengarnya itu menenangkan. Ya. Ketika sholat juga kadang-kadang seperti itu. Makanya ono sing ngadeg barang padha karo tangi turu deh. Itu justru levelnya mungkin lebih tinggi dari kita. Ya sampean tangi turu rak tenang. Lah nek tenang, manukmu ngadeg apa ora? Saking tenangnya, mbok saking ngempete nguyuh suwe gak ngerti ya. Secara medis saya gak ngerti. Tapi yang jelas Al-Qur'an itu menjadi mau'idhah. Kalau menjadi mau'idhah ada ketenangan. Lah ketenangan ini nek cara Imam Nawawi niki pendapatnya ngeten. Mau'idhah itu dalam tatanan syariat. Kalau kamu baca Quran, kamu dapat nasihat. Secara tatanan syariat, kamu akan berpakaian baik, kamu akan berbicara baik. Ini belum berbicara hati, tapi masih mau'idhah, masih berbicara mulutmu baik, perilakumu baik, pakaianmu baik. Wes, ojo pikir jerone hatimu dhisik. Jadi kalau ingin datang ngaji, kalau ingin baca Quran ya baca saja. Atiku bosok, aku cek munafik lah baca Quran. Saya itu masih rusak Pak Yai, kadang-kadang sok mabuk, mau ngaji ke pondok itu ya nggak enak. Ya jangan nggak mikir nggak, yang penting actingnya dhisik. Masuk tukang mabuk lah, yang penting yo iku maca apa? Masak nyantri, terus tok-tok nyantri, suwe-suwe kulino Pak. Makanya ada kejadian di daerah Bandung. Ada teman cerita itu, ada acara seminar. Lah, ada orang Arab, entah Mesir, entah apa, pokoknya orang Arab. Itu kalau kan di daerah kita mesti koyo-koyo pinter ngaji tuh. Nek wong Indonesia kan kualik. Kalau ada bahasa Arab, amin, perasaan itu dungo. Perkara nek dungo biasanya bahasa Arab. Lah orang kita itu nyangka orang yang dari sana pasti pinter-pinter ngaji. Akhirnya tidur di hotel 2 orang ini, padahal 2 orang ini pencuri Pak. Orang yang dari Arab ini pencuri,
dia ke Indonesia itu jalan-jalan menghabiskan hasil rampokannya, hasil curiannya. Tidur dia di hotel Indonesia di Bandung. Nah, di Bandung itu sedang ada acara. Nah, di acara hotel itu ternyata ketemu dikirone koncone seminar. Wah, ini dari Arab, ini pasti fasih, ini pasti pinter ngaji. Wah, dihormati, dicium tangannya, orang ini kelengah-kelengah. Suruh ngimami subuh yuk kelengah-kelengah. Ternyata aslinya gak iso ngaji. Pulang Pak, gerendak-gerendik. Dua orang ini kita dianggap baik oleh mereka. Jangan sampai mengecewakan. Kita sebelum pulang ke Mesir, kita harus belajar ngaji dulu sampai betul-betul alim. Jangan pulang sebelum alim. Jadi kalau orang nyangka tentang kita kebaikan kita, jangan kecewakan mereka. Jadi nek sampean kok preman, wis sementara kalau datang ke pondok, macak santri dulu, acting gak popo, atimu rusak ora popo, iku ora penting. Kowe iku mengikuti. Karena Al-Qur'an seperti itu sifatnya, mau'idhatum mir rabbikum. Setelah mau'idhah apa? Wa syifaa'ul lima fisudur. Kalau zahirnya sudah baik, maka kebaikan itu akan merasuk di dalam hati. Lah ini. Makanya kula eling kakak kula niku. Pas wayah kakak kula senengane joget, senengane dangdut, ngoten niku sering diajak Mbah Yai. Padahal santri-santri yang lain kan banyak, tapi kena apa sering diajak Mbah Yai. Kok diajak ning kurame, diapin joget ning kuwi yo isin. Lho iki koyo dijak Mbah Yai diingi apa. Itu kiai. Koko wayah neng klepek dijak, ayo melu aku neng klepek melu ndungani neng kono, melu ngaji neng klepek. Ternyata koko di apa neng klepek, lu wong kene wis roh aku dinani jak Mbah Yai mau sampe joget. Paham seperti ini, paham maksudnya ya? Pertama acting dulu nggak apa-apa, yang penting zahirnya baik dulu nggak apa-apa. Setelah itu apa? Hati wa syifaa'ul lima fis sudri. Ini sudah masuk tatanan thariqah. Makanya yang baru-baru hijrah gak popo macakmu. Wah, nyuwantri gak popo, brengosmu dikerik gak popo. Jenggotmu diingu ora popo. Rodok cingkrang sithik ora popo, pokoke acting dhisik ora popo. Setelah itu baru kamu akan dari kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan dari actingmu itu wasyifaa'ul lima fisudur. Nanti hatimu terobati dari kebaikan. Tapi syaratnya ngaji. Kiko acting tok orang ngaji. Wah, ya rusak kok. Yo acting yo ngaji. Karena dari ngaji itu wasyifaa'ul lima fisudur. Lah baru nanti dapat hidayah. Berarti hidayah itu level berapa? 3. Orang membaca Quran satu dapat nasihat. Nasihat ini zahir. Setelah dapat nasihat, perilaku zahir dibenahi, maka akan merasuk ke dalam hati. Setelah masuk ke dalam hati, membaca Al-Quran tidak sekedar dapat nasihat dan dapat ketenangan, tapi di dalam Al-Quran sudah ada jawaban hidup. Kalau kamu mau melakukan apa-apa, Quran jawabannya menjawab semua permasalahan hidup. Inilah yang disebut dengan wasyifaa'ul lima fisudur. Kemudian barulah wahudan, kita mendapatkan petunjuk. Setelah mendapatkan petunjuk itu betul-betul hidayah menuju Allah wa rahmah. Akhirnya Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Kepada kita siapa? Orang-orang mukmin. Jadi Al-Quran itu seperti itu. Tidak seperti koran, tidak seperti novel. Coba Anda bayangkan, besok cari koran. Setiap hari cari koran. Kalau nggak cari koran, ambil Detikcom. Apa Detikcom itu? Pokoknya yuk baca berita, bedakan. Coba kamu 10 menit baca Al-Quran dengan 10 menit baca berita, apa yang terjadi? Baca berita itu resah. Apalagi mendengar. Bagi orang yang suka sensus penduduk, itu perasaannya bumi kindang. Ora Pak, Indonesia ini semakin penuh. Makanya harus KB. Wah, sing dibahas kuwi terus perkara dhek iku tukang sensus, Pak. Resah. Orang yang ahli kimia itu resahnya ini polusi semakin banyak. Wow, semakin banyak. Ternyata hanya dengan corona 2 tahun polisi blek, bumi bersih lagi. Lo nggak tahu kan? Oke, jadi Al-Quran itu 4 level. 1, Al-Quran sebagai apa? Mau'idhah. Al-Quran sebagai nasihat.
Yang kedua, Al-Quran sebagai obat bagi hati. Ini sudah masuk thariqah. Yang ketiga, menjadi petunjuk. Ini sudah hakikat. Yang keempat, ini sudah bonus. Namanya rahmah, kasih sayang Allah. Orang kalau sudah diberi kasih sayang Allah, Masya Allah, hidup itu akan selalu